Anak merupakan aset bagi kita dan akan menjadi generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, seorang anak harus diberikan kasih sayang dan dididik sebaik mungkin agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Kedisiplinan yang diperoleh juga akan membuat mereka menjadi peka dan sigap. Tapi bagaimana dengan nasib yang dialami 5 orang anak yang ditelantarkan oleh kedua orang tuanya di kawasan Cibubur? Berdalih dengan kedisiplinan, orang tua tersebut menghukum anak laki-lakinya berusia 8 tahun untuk tidak masuk ke dalam rumah dan tidak diberi makan selama 1 bulan. Korban terpaksa tidur di pos satpam komplek perumahannya. Melihat kondisi korban, para tetangganya prihatin dan selalu memberikannya makan setiap hari. Bukan hanya perlakuan itu saja, ternyata orang tua korban kerap melakukan tindak kekerasan terhadap kelima anaknya jika mereka melakukan kesalahan. Entah apa yang ada di pikiran kedua orang tuanya sehingga tega memperlakukan anak kandungnya seperti itu. Oke. Ini sebenarnya kasusnya memang udah beberapa minggu yang lalu. Tapi maksudnya di sini kenapa kita tetap ngomongin, karena gimana pun juga ternyata banyak banget kasus-kasus seperti ini yang tidak terungkap oleh media. Mungkin orang tuanya bilang, tapi kan aku nggak mukulin, aku cuma nggak kasih makan sebulan sama nggak kasih masuk ke rumah. Sama juga sih itu penelantaran ya. Penelantaran. Akibatnya lebih parah sebetulnya secara psikologis gitu ya. Nah, tapi kan ini kita ngomongin kasus yang emang udah berat banget ya nih Teh ya. Akhirnya karena udah keterlaluan makanya akhirnya bisa terungkap. Tapi banyak orang tua yang mungkin tidak sadar kalau sebenarnya apa yang mereka lakukan itu menelantarkan anaknya. Betul, nggak sadar ya. Nggak sadar. Nah, ini mungkin buat jadi bahan masukan juga buat orang tua yang lagi nonton. Misalnya, gue udah kasih makan, gue udah kasih sekolah, udah kasih baju, liburan gitu ya. Nggak nelantarin dong. Contoh misalnya Cipan pulang sama anaknya, terus kemudian panggilnya apa? Mama, bunda? Mama. Oh, dia panggil aku sis. Nggak ada yang mama misalnya gitu ya. Mama, aku mau ini dong, mama liatin aku dong. Pengen nunjukin tadi aku main ini sama mbak, tadi aku gini. Terus kemudian dirimu capek gitu kan, abis show di sana, show di sini, lalu kemudian live di mana gitu. Begitu pulang, gitu cuek aja. Itu juga sama dengan penelantaran. Hei, penelantaran skala ringan itu ya? Iya. Dan lebih parahnya psikologis tuh anak, kok gue dicuekin ya sama ibu gue. Ada perasaan yang lebih mendalam lagi di dalam hati anak dan itu terekam lama gitu. Kenapa Wendy? Langsung merasa bersalah. Dia biasa kalau udah ngomongin hal-hal kayak gini langsung kayak iya, karena orang selalu terpikir bahwa menelantarkan itu nggak di rumah, dicuekin, nggak dikasih makan, nggak dikasih ini, nggak dikasih itu gitu ya, nggak dihidupi gitu ya, nggak dipenuhi hak-haknya. Padahal ketika kita hidup satu bareng kemudian dicuekin oleh diri kita pun sama. Dan itu gak enak, bener. Karena sedikit sharing aja, kalau misalkan anak-anak gue aja kadang-kadang kalau gue udah sampai rumah, untungnya ya lumayan lah gara-gara basa-basi, pola pikir gue jadi mulai terbuka ya. Jadi biasanya gue kalau pulang ke rumah capek ya sudah istirahat. Udah jangan diganggu, ayah mau istirahat dulu. Jangan ganggu dan segala macem gitu. Tapi kemarin-kemarin kalau misalkan itu anak-anak udah mulai bisa, kalau sampai rumah mereka juga pengen cerita gitu. Ayah lihat. Itu harus langsung respon, karena kalau kita nggak ngerespon, apalagi yang cewek tuh kepekaannya tuh super duper sensitif. Oke. Kalau dia ambil capek, handphone aja langsung. Betul. Kalau misalnya capek, ya udah bilang aja sama anaknya, nanti ya, ma, papa mau istirahat dulu, kasih 10 menit, nanti kita ngobrol. Nah, boleh juga gitu. Ayo jujur ibu-ibu, siapa yang kalau lagi nonton TV, terutama sinetron, anak ngomong udah ntar dulu, mama mau nonton dulu. Tanpa disadari ibu-ibu sudah melakukan penelantaran dalam skala ringan. Ya, hati-hati ya Bu. Kalau sekali, 2 kali nggak apa-apa, tapi kalau tiap kali akhirnya anak merasa dia tidak dibutuhkan. Oke. Gak ada teman juga kayaknya ya. Dan kemudian dia akan bertanya-tanya, salah aku apa ya, mamah beginiin aku gitu. Ya udah, nanti kita bakal ngobrol lagi pemirsa. Ini nggak tenang-tenang. Mungkin sekarang ada lagi nonton basa-basi, lagi serius, terus anaknya lagi ngomong, udah ntar dulu mama lagi nonton basa-basi, dan dia merasa menelantarkan anaknya. Enggak. Kalau ini kan adalah sebuah info yang sangat penting. Tapi sekarang gini, tadi kan kita udah sempat lihat soal kasus yang ada di Cibubur. Betul. Nah sekarang kita mau update kasusnya seperti apa. Ini ada tetangganya Ibu Tini Aisyah. Selamat pagi. Halo. Ibu Tini. Oh ya. Halo, selamat pagi Bu. Selamat pagi. Ya, Ibu langsung aja. Ibu Tini, posisi rumahnya dengan kelima korban anak-anak ini dekat banget atau lumayan jauh Bu? Ya, cukup dekat. Cukup dekat ya. Oke, Ibu Tini, sebelum kasus ini terungkap ke media, sebenarnya ini udah jadi omongan warga nggak sih? Pada tahu nggak sih kalau memang itu keluarganya sampai segitunya? Sebenarnya yang persis tahu itu hanya di blog saya aja.
karena ini bloknya luas ya. Aha. Yang persis tahu dari awal kejadian, setiap hari sampai 1 tahun lebih itu saya bersama warga di blok saya. Oh, yang tahu, Bu? Sampai 1 Iya. tahun. 1 tahun. Nah. Jadi selama 1 tahun ini itu kasus bergulir dan terjadi berbagai kasus dan negosiasi juga dengan keluarganya, di mana pada saat itu anak tersebut pernah dirawat di rumah saya, diamankan karena mengalami penyiksaan dan penelantaran. Kemudian saya melaporkannya kepada RT sampai kepada kejadian beberapa bulan lalu kami dan RT melaporkannya kepada pihak kepolisian. Oke. Ibu tadi sempat bilang kalau sempat sebenarnya ada mediasi. Halo? Betul. Ya, Ibu tadi Jadi kan bilang begini. sempat ada mediasi dengan keluarga. Betul. Jadi waktu anaknya dirawat di rumah saya, sebagaimana mestinya, orang tuanya tidak terima. Karena dia lebih senang anaknya tuh berkeliaran di luaran tanpa ada yang merawat. Nah, ketika dia datang ke rumah saya mencari anak itu, jadi dia itu marah karena anaknya tidak langsung saya berikan, dan saya akan memberikan anak tersebut dengan syarat. Tapi orang tuanya tidak terima, berkata kasar, mengancam, dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan sebagaimana layaknya orang yang berpendidikan. Karena mereka mengaku orang berpendidikan tinggi. Oke, Ibu, ketika Ibu ngomong orang tuanya datang dan tidak terima, ini ngomong orang tua berarti kedua orang tuanya, Ibu dan ayahnya? Betul. Pertama ayahnya yang datang ke rumah, petantang tenteng dengan mengacak pinggang. Kemudian kata-katanya sangat tidak sopan. Akhirnya saya udah rundingan dengan warga sebelumnya bahwa kalau orang ini datang bantu kami gitu. Akhirnya warga pun berdatangan. Kemudian istrinya datang menyusul, mengacung-acungkan tangan, memberikan ancaman dan berteriak-teriak, bahkan sampai membuka bagian baju belakangnya dan memantapi kami semua dengan tingkah laku yang sangat tidak sopan dan tidak berpendidikan. Oke. Pada akhirnya, ya sebentar. Pada akhirnya setelah kami ribut dengan orang tuanya, saling bantah-bantahan karena sikap mereka yang tidak wajar dan cara mendidik anak yang tidak wajar. Akhirnya kami warga memutuskan untuk mengembalikan anak tersebut. Tapi saya berkata dengan sangat keras kepada ayahnya. Saya bilang seperti ini. Oke, anak ini saya kembalikan kepada keluarganya, tetapi bila sampai suatu hari nanti, karena saya akan mengontrol anak ini terus-menerus, saya temukan bekas-bekas luka di badan anak ini atau bekas penyiksaan atau apapun, saya akan melaporkan kalian ke polisi dan bahkan sampai ke KPAI. Dan saya pun akan terus memantau perkembangan anak ini sampai kepada sekolahnya. Saya ancam seperti itu. Oke. Ibu, terakhir Bu, saya mau tanya. Ibu dari tadi ngomong anak ini berarti memang anak yang ditelantarkan yang jalan-jalan selama di kompleks selama sebulan itu ya Bu, yang nggak dikasih makan ya? Betul. Jadi itu yang ditelantarkan di luar itu adalah anak yang laki-laki, sementara anak 4 yang perempuan itu disekap di dalam tanpa kami memiliki akses untuk membantunya. Oke, pertanyaan saya Ibu, pada saat terjadi adu mulut antara Ibu dengan orang tuanya, anaknya reaksinya gimana Bu? Nah, reaksi anak itu pada saat itu terjadi, saya memberikan nasihat kepada orang tuanya. Ini Pak, saya kembalikan anak Bapak, tolong diperlakukan dengan baik, jangan diperlakukan lagi seperti yang sudah-sudah. Tapi bapaknya kemudian membentak anaknya di hadapan kami semua, sehingga anaknya ketakutan dan bersembunyi di belakang badan saya. Nangis Saya nggak, Bu? bilang ke orang tuanya, saya bilang, Pak, jangan diperlakukan seperti itu, kasihan Pak, berkatalah dengan penuh kasih sayang, lihat anak Bapak ketakutan, saya bilang gitu. Tapi orang tuanya dengan datar wajahnya tanpa dosa, tidak merasa bersalah, dia mengatakan bahwa ini rumah tangga saya, ini anak saya, mau dikasih makan atau tidak, mau saya telantarkan atau apapun, ini adalah cara saya mendidik dia agar dia menjadi orang yang sukses. Dia nanti akan menjadi orang yang sukses. Dia berkata seperti itu. Oke, aku bisa ngerasain ya Ibu Tini ini ngerasa masih ada intensitas emosi yang masih kesel banget ya, karena Ibu Tini juga orang tua dan tahu orang tua seperti itu sangat tidak wajar perilakunya. Terima kasih ya Ibu Tini buat ngobrol-ngobrolnya. Terima kasih, salam buat keluarga di rumah. Iya, terima kasih. Ya. Oke.
Oke, itu adalah kata-kata yang sering kita dengar ya. Ini anak saya, ini rumah tangga saya, ini urusan saya. Padahal anak cuma titipan ya. Anak itu titipan Allah, kita suka lupa itu semua. Nah kadang-kadang itu jadi tembok gak sih Teh sebenarnya buat orang-orang kita lah. Di satu sisi sebenarnya kita pengen ngebantu, tapi di sisi lain kata-kata itu yang ini rumah tangga gue, lo nggak boleh ikut campur. Iya betul. Jangan dijawab dulu Teh Desi. Karena nanti kita akan cari tahu jawabannya dan pengen tahu seperti apa sih sebenarnya peran pemerintah ini bener diusut tuntas nggak sih? Anaknya nasibnya gimana sih yang kelima orang ini? Kita akan cari tahu sekarang satu ini, tetap di Basa Basi, bahasa anak bahas ini.